Mohon izin Bapak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Jambin, yang terhormat Bapak Ses Jambin, yang kami hormati Bapak Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, dan tentunya penilai internal Deks Evaluasi pada Kejaksaan Agung. Pada kesempatan ini perkenankan saya Muhammad Rizal selaku Kepala Kejaksaan Negeri Sorong akan memaparkan upaya Kejari Sorong dalam membangun zona integritas menuju WBK dan WBBN. Hal pertama yang dilakukan untuk mewujudkan zona integritas di Kejaksaan Negeri Sorong adalah pembentukan tim kerja efektif. Tim ini hanya representatif dari seluruh pegawai Kejari Sorong yang terlibat dalam pembangunan zona integritas. Nah, tim efektif ini dikomandoi oleh Kasih Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan atau biasa dikenal dengan Kasih PB3R. Boleh dikatakan bahwa Kejaksaan Negeri Sorong ini sudah lama tertidur, dan sebagai pemantiknya maka kami membentuk agen perubahan yang diharapkan dapat memantik semangat perubahan tersebut. Adapun agen perubahan yang kami tunjuk adalah yang pertama atas nama Christine. Christine ini adalah jaksa yang notabene orang asli Papua yang kami tunjuk, di mana yang bersangkutan fokus pada bidang budaya kerja. Di samping itu juga berperan sebagai komunikator dengan kearifan lokal dan promover etos kerja. Kemudian yang kami tunjuk berikutnya atas nama Hidayat yang fokus pada bidang pola pikir dan berperan menanamkan budaya anti korupsi dan penerapan nilai berakhlak. Nah, adapun hasil atau dampak pelaksanaan indeks zona integritas dapat terlihat dan terukur pada masing-masing area perubahan. Sekalipun pelan, tapi kami merasakan ada dampak dari hal tersebut. Yakni yang pertama, manajemen perubahan. Kejari Sorong mendapatkan nilai IKPA 89,41 atau kategori baik. Yang kedua, penguatan tata laksana. Kejari Sorong peringkat pertama di wilayah Papua Barat dalam pengisian data aset. Kemudian yang ketiga, penguatan SDM yang mana capaian kinerja pegawai dan organisasi dengan nilai baik. Kemudian keempat, penguatan pengawasan. Kejari Sorong 100% pelaporan LHKPN, LHKASN, dan tertib kehadiran dan penggunaan seragam dinas atau biasa disebut dengan gamjak. Kelima adalah penguatan akuntabilitas. Kejari Sorong mendapat nilai aktif 91 atau kategori AA. Kemudian yang keenam, penguatan kualitas layanan publik, di mana Kejari Sorong mendapat nilai survei SPKP 3,82 dan survei SPAK 3,90. Yang kami bangun dalam pembangunan zona integritas di Kejari Sorong adalah semangat, budaya kerja, dan pola pikir. Semangat ini dapat dilihat dari antusiasnya seluruh pegawai saat melaksanakan apel pencanangan, sekalipun saat itu diguyur hujan lebat. Kemudian budaya kerja ini dapat dilihat dari kinerja Kejari Sorong sudah layak diusulkan naik tipologi dari tipe B ke tipe A berdasarkan penilaian Kejaksaan Agung. Kemudian pola pikir, menghilangkan atau adanya pemikiran penggunaan aplikasi menambah beban kerja. Nah, apa dampak perubahan dari adanya zona integritas pada Kejaksaan Negeri Sorong? Yang pertama, hilangnya budaya cair gak? Adakah? Nah, ini hasil budaya melayani terbentuk. Tidak ada lagi istilah atau kebiasaan titip absen.
Nah, ini juga hasil budaya anti korupsi juga terbentuk. Kerja cepat, kerja cerdas atau hasilnya bisa secara efektif dan efisien juga pun terbentuk. Kemudian adanya anggapan pegawai model pelayanan yang diterapkan seperti kota-kota besar lainnya, yakni pelayanan prima berjalan dengan baik atau terbentuk. Kemudian di samping melaksanakan tusi, Kejari Sorong juga berkontribusi menurunkan angka kemiskinan, contohnya dengan pemberdayaan UMKM. Next. Nah, dalam membangun zona integritas pada Kejari Sorong tentu ada tantangan. Oleh karena itu kami membuat mitigasi risiko pembangunan zona integritas yang bertujuan untuk mengantisipasi agar pembangunan zona integritas ini tidak berhenti. Adapun bentuk mitigasi yang dilakukan sebagaimana dalam tampilan slide yang ada. Adapun bentuk penguatan pelaksanaan zona integritas yang kami lakukan adalah yang pertama, pelaksanaan tusi pada semua bidang. Kemudian yang kedua, pembangunan 6 area perubahan. Kemudian slide berikutnya. Next. Ketiga, kepatuhan indeksasi. Sekalipun kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam evaluasi SOP dan pelayanan publik. Kemudian yang keempat, rencana aksi nasional untuk mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan, di mana kami bersinergi dan berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pelaksanaan perintah direktif atau perintah presiden, yaitu menurunkan angka kemiskinan dengan langkah membantu peningkatan pemasukan daerah baik di bidang fiskal maupun non fiskal. Dan untuk tematik yang kami pilih adalah menurunkan angka kemiskinan dengan jalan pemberdayaan UMKM. Tahap awal ini kami bekerjasama dengan BNI Cabang Sorong dalam mengadakan bazar dan pameran UMKM dengan metode pembayaran aplikasi KRIS, serta juga melibatkan organisasi ibu-ibu atau biasa disebut dengan IAD daerah Sorong. Dan untuk program kedepannya, kami rencana bekerjasama dengan Kampus Muhammadiyah Surabaya dalam program membantu sertifikasi halal. Demikian upaya kami dalam membangun zona integritas. Kami membangun zona integritas ini sebagai bentuk untuk terus menghidupkan semangat dan kemauan teman-teman yang menginginkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Semoga ini menjadi pelecut bahwa kita bisa, Papua juga bisa. Papua 100%.